Viral sebuah video di media sosial dugaan adanya pemaksaan penggunaan jilbab atau kerudung di sebuah sekolah menengah kejuruan SMK Negeri 2 Kota Padang, Sumbar. Meski demikian, Kepala SMK Negeri 2 dan Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat membantah adanya pemaksaan siswa untuk menggunakan jilbab di sekolah. Oh, pernah. Jujur baru dengar sih beritanya. Emang ada ya kasus yang kayak gitu? Pernah, baru saya dengar sekarang. Enggak. Ya kasihan sih, maksudnya kayak nggak bisa menghargai perbedaan itu. Menurut saya sih hal itu sangat tidak mencerminkan semboyan bangsa Indonesia ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya menemukan bahwa adanya ketimpangan dalam nilai Bhinneka Tunggal Ika maupun toleransi terhadap keberagaman di Indonesia. Ya sebenarnya sih kejadian seperti ini kan sering terjadi. Bahkan setiap tahun tuh hampir selalu ada kayak gini. Permasalahan yang emang selalu ada di society kita, which is mayoritas masyarakat kita, yaitu orang-orang muslim, itu sepertinya memiliki power lebih, memiliki privilege untuk bisa menekan kaum minoritas untuk mengikuti tatanan dan aturan agama kita gitu. Kan agama di Indonesia cuma satu, jadi kayak lebih menyayangkan aja ada kejadian kayak gitu. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam budaya, agama, suku, etnik, dan lain sebagainya. Tetapi sikap atau regulasi yang dikeluarkan oleh SMKN 2 Padang merupakan sikap yang berseberangan dengan hal tersebut. Menurut saya ya kurang bijak aja sih kalau harus memaksa yang minoritas untuk mengikuti yang mayoritas. Apalagi dalam kasus yang saya baca ini, sekolah tersebut itu merupakan sekolah negeri. Nah, di mana setahu saya itu sekolah negeri itu menerima siswa dari semua agama. Jadi sangat tidak etis bagi sekolah itu untuk menerapkan kewajiban bahwa seluruh siswi wajib memakai hijab. And it's pretty sad that it happened in a school, especially itu sekolah negeri, di mana seharusnya sekolah itu bisa menerima semua kalangan, dan harusnya sekolah itu adalah tempat di mana young people, students, learn about tolerance and learning about respecting different cultures and beliefs. Setelah mendengarkan beberapa pendapat dari orang yang telah kami wawancarai, kami juga memiliki pendapat masing-masing mengenai permasalahan tersebut. Kami akan menyampaikan hasil rangkuman diskusi kami mengenai berbagai penyebab serta sikap dan rekomendasi yang dapat dilakukan kemudian hari yang akan disampaikan oleh masing-masing anggota kelompok kami. Menurut kelompok kami, penyebab pertama permasalahan ini adalah adanya sikap toleransi yang rendah dari pihak sekolah dalam membuat kebijakan dengan memaksakan siswa non-muslim untuk mematuhi peraturan menggunakan jilbab. Padahal seharusnya peraturan ini hanya ditujukan untuk siswa-siswa muslim. Penyebab yang kedua adalah adanya kesalahpahaman antara pihak muslim dan pihak non-muslim, di mana dalam hal ini pihak muslim menerapkan kebijakan dan peraturan yang memang sudah menjadi kebiasaan mereka sehingga tidak memungkinkan bagi pihak non-muslim untuk menyesuaikan nilai-nilai mereka. Penyebab yang terakhir adalah adanya sikap asimilasi kultural dalam membuat kebijakan dari pihak sekolah. Di sini pihak sekolah memberi kebijakan yang membuat orang di luar budayanya mau tidak mau harus mengikuti lingkungan host, yaitu pemakaian jilbab yang berlaku dan harus dilakukan bagi siswa non-muslim.
Dari ketiga penyebab yang telah kami sampaikan, kami dapat menyimpulkan bahwa penyebab dari permasalahan ini adalah rendahnya rasa toleransi dan menghargai satu sama lain. Padahal di SMK Negeri 2 Padang sendiri, siswa tidak hanya beragama Islam saja. Dan juga permasalahan ini disebabkan adanya sifat memaksa dalam hal asimilasi kultural. Kelompok kami sangat menyayangkan aturan sekolah tersebut karena kurang menghargai kelompok yang berbeda dengan mereka. Jika hal ini terus dibiarkan, maka akan berdampak ke hal-hal yang lebih besar dan luas, misalnya perpecahan antar kelompok atau agama. Nah, disinilah pentingnya peran komunikasi antar budaya, yaitu agar dapat meminimalisir terjadinya permasalahan yang serupa. Kasus ini dapat menjadi refleksi bagi pihak sekolah dalam menyikapi keberagaman budaya dan agama agar dapat saling beradaptasi dan menghargai satu sama lain tanpa ada yang menutupi identitas budayanya. Kelompok kami telah menemukan rekomendasi atau solusi bagi permasalahan ini agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Rekomendasi tersebut yang pertama adalah memberikan sosialisasi atau pendidikan sejak dini terkait keberagaman Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan rasa toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan, baik itu untuk bagi pihak sekolah ataupun pihak masyarakat Padang. Rekomendasi selanjutnya adalah melakukan diskusi musyawarah dari pihak sekolah yang melibatkan berbagai pihak sebelum akhirnya menetapkan suatu kebijakan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan kejadian serupa yang tidak diinginkan. Memperbanyak literasi terkait budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia agar terbentuk pola pikir toleransi yang mana akan menjadi landasan dalam berperilaku dimanapun. Harapan gue sih ya harusnya sekolah itu bisa lebih menghargai perbedaan ya, dan lebih bisa mengayomi juga antara yang mayoritas dan minoritas, jadi nggak condong sebelah. Pemerintah lebih bisa melihat kasus ini lebih serius supaya tidak berkembang lebih besar lagi, jadi segera diatur perdanya supaya sekolah-sekolah negeri yang lain juga lebih mudah dalam menentukan sikap atas kasus ini supaya tidak berulang lagi. Semoga tidak ada lagi peristiwa-peristiwa yang serupa. Harapan saya ke depannya tentunya semoga kasus yang seperti ini tuh tidak terjadi lagi. Karena kita ini tinggal di Indonesia, di mana Indonesia itu terdiri dari berbagai macam agama. Dan kita itu sebagai orang Indonesia harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain. I think the government must do something about it. Menteri Agama itu kan nggak terbatas mengatur masyarakat Muslim aja kan. Jadi harus ada kebijakan yang dibuat based on musyawarah yang dilakukan bersama orang-orang yang represent different cultures and different beliefs. Jadi jangan sampai kebijakan itu dibuat sama orang-orang yang sebenarnya asalnya juga dari golongan mayoritas itu gitu. Kenapa dibutuhkan hal tersebut? Agar semua kalangan, semua golongan dari berbagai budaya, dari berbagai agama, haknya itu tuh terjamin dan terjaga.